Selamat sore teman-teman sekalian, masih di channel Dunia Filsafat. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai sejarah filsafat Barat. Jadi filsafat ini suatu pengetahuan yang membicarakan mengenai bagaimana cara untuk mendapatkan kebijaksanaan, dan kebijaksanaan ini bisa menciptakan pengetahuan dan bagaimana pengetahuan tersebut bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan menyelesaikan persoalan hidup. Inilah filsafat sebagai falsafah hidup gitu ya. Ketika filsafat sejarahnya di Yunani ya, karena orang Yunani yaitu Aristoteles lah yang mensistematisasikan filsafat, dalam artian bisa diajarkan secara sistematis itu oleh Aristoteles. Jadi sejarah filsafat itu kalau kita dimulai dari Barat, bisa dimulai dari filsafat Yunani kuno, dengan ada tokoh di sana, misalnya ada Thales yang dianggap sebagai bapak filsafat. Kemudian ada Heraklitos, ada Parmenides, dua pemikir yang memiliki keunikan ya. Heraklitos membicarakan tentang pantare, prinsip hukum bahwa segala sesuatu adalah atau segala sesuatu berada di dalam perubahan. Juga ada Parmenides yang menyanggah mengatakan bahwa ya, perubahan itu tidak ada, yang ada adalah tetap begitu kan. Ada, dia menemukan hukum bahwa ada itu sebagai ada, tidak mungkin sesuatu yang ada menjadi tiada. Sebaliknya sesuatu yang tiada tidak mungkin menjadi ada, atau ada dan tiada bersamaan itu tidak mungkin. Nah, itu para filosof ya Yunani kuno. Ada juga Demokritos yang membicarakan tentang atom, Lysippos yang berbicara tentang molekul mungkin ya. Kemudian ada filsafat Yunani memiliki tokoh yang sangat terkenal yaitu Socrates. Dia sebagai tokoh filsafat yang dianggap menggeser paradigma dari filsafat dari kosmosentris menjadi antroposentris. Dia berbicara tentang manusia. Socrates berdialog untuk membicarakan suatu pengetahuan yang kokoh, pengetahuan yang dasarnya kokoh, bisa didefinisikan jelas, dan mengajarkan tentang arete, yaitu keutamaan. Seseorang itu hidup karena hidup di dunia ini, kalau menemukan keutamaannya maka dia akan berguna bagi masyarakat dan bisa bahagia. Keutamaan seorang pandai besi ya adalah membuat besi yang bagus. Keutamaan seorang atlet lari ya dia harus bisa lari cepat dan menang. Dan keutamaan seorang pembuat undang-undang adalah membuat undang-undang yang bagus, memihak kepada rakyat dan bisa tahu permasalahan dan solusinya apa. Nah, itu masa filsafat Yunani klasik. Ada Socrates, kemudian ada Plato, Aristoteles. Juga ini Plato ini filsuf yang sangat terkenal. Dia menulis buku tentang Republik dan menjelaskan tentang teori dunia idea. Nah, pada Plato ini dia berusaha untuk mendamaikan antara teori segala sesuatu berubah dan teori segala sesuatu itu diam atau ada gitu kan. Nah, yang ada tetap adalah sesuatu yang idea, itu tidak berubah. Yang berubah itu adalah persepsi indrawi kita, pengenalan indrawi kita yang berubah. Jadi memang ada sesuatu yang tetap dan ada yang berubah. Ditajamkan lagi oleh Aristoteles bahwa pengetahuan itu harus berasal dari suatu pengalaman langsung ya, realisme gitu ya, bukan idea gitu. Idea yang kita ini bukan seperti kata Plato yang hanya mengingat saja, anamnesis, tapi kita harus bereksperimen gitu kata Aristoteles. Nah, itu filsafat Yunani kuno. Jadi pembabakannya ada filsafat
Yunani kuno, terus ada filsafat Yunani klasik, kemudian masuk ke abad pertengahan. Itu bisa abad dimana dikenal dengan ada abad skolastik, ya, abadnya Bapak Gereja, abad pertengahan dimana ada dialektika antara pemikiran teologi dengan filsafat, bahkan filsafat diteologikan, misalnya oleh Santo Agustinus, juga Thomas Aquinas dengan Summa Theologiae, dengan dia menggunakan argumentasi filosofis untuk menopang teologi, tapi tidak bisa melebihi teologi. Itu ada filsafat abad pertengahan. Kemudian ada filsafat modern. Filsafat modern ini ditandai dengan misalnya pemikiran René Descartes. Dia dianggap bapak filsafat modern. René Descartes ini dia berbicara mengenai rasionalitas, rasio dan keberadaan. Seseorang yang memiliki kesadaran maka dia bisa merefleksikan tentang eksistensi ada. Maka realitas itu karena subjek yang berpikir, maka aku yang berpikir yang menyadari tentang keberadaan gitu. Kita tidak bisa menolak bahwa kita ini sedang berpikir, bahkan keraguan kita itu tidak bisa kita tolak sebagai aku yang sedang ragu, dan itu sebagai suatu pemikiran. Tapi tentu saja keraguan ini tidak bisa menciptakan pengetahuan, perlu suatu kepastian. Nah, di sini perlu adanya pemikiran yang lain, yaitu adalah Kant juga sebagai seseorang yang mendamaikan antara rasionalisme Descartes dengan empirisme John Locke atau David Hume gitu kan, yang empirisme itu. Selanjutnya pemikiran filsafat berlanjut bukan hanya di wilayah tentang filsafat rasionalisme, empirisme, dan puncaknya dengan perkembangan sains ada positivisme kan. Itu pemikiran yang menganggap bahwa realitas itu bersifat objektif, material, harus empirik. Itulah dunia empirik yang menghasilkan industri, menghasilkan suatu pengetahuan yang bersifat fisik, juga fisika, semuanya berusaha untuk merumuskan suatu pengetahuan yang bisa diobservasi gitu. Itu ciri positivisme. Dan selanjutnya adalah perkembangan filsafat, yaitu masuk ke wilayah pembahasan ke kritik terhadap positivisme, ada lahirnya hermeneutika, misalnya dengan William Dilthey yang mengkritik, yang membedakan antara mana yang Verstehen dan mana yang Eclairn gitu. Berbicara mengkritik metode dari positivisme yang berusaha untuk mereduksi manusia kepada benda gitu kan, padahal manusia itu bukan benda. Lahirlah metode hermeneutik atau ilmu humaniora gitu. Jadi filsafat itu bukan hanya persoalan rasionalisasi, berusaha untuk mendapatkan pengetahuan secara korespondensi saja. Akhirnya filsafat itu menjadi suatu penafsiran akan realitas, penafsiran mengenai eksistensi, penafsiran bagaimana suatu pengetahuan itu bisa sampai dianggap benar. Inilah yang disebut dengan filsafat hermeneutika atau penafsiran. Terima kasih.